Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Tuhan perkenankan aku. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, amin. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjimu setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela, amin. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Haleluya. Bawa kami Bapa dalam hadirat-Mu, agar hidupku mengenal-Mu Tuhan, melayani-Mu.
menjadi pribadi yang Kau kehendaki. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami percaya padamu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, ini kami anak-anakmu datang di hadapanmu. Kami tahu hidup kami bukanlah hanya sekedar hidup seperti manusia pada umumnya, melainkan hidup kami adalah perjuangan seumur hidup kami, segenap jiwa dan raga kami, dengan kekuatan kami, akal budi kami, untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan kami Yesus Kristus, sempurna dengan Engkau ya Bapa. Kami tahu ini perjuangan yang tidak mudah Bapa, tapi kami mau mengiringi Engkau. Kami mau melakukannya. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sebentar kami juga akan belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah ya Bapa. Kami buka hati, telinga kami Bapa, pikiran kami. Biarlah Roh Kudus yang membukakan kebenaran itu sehingga kami boleh memahaminya dan menyimpan dalam perbendaharaan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menghidupinya secara nyata hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita belajar dengan tema jangan mendukakan Roh Kudus. Salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita orang percaya adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah salah satu dari fasilitas keselamatan, yakni sarana yang Allah berikan kepada kita orang percaya agar kita dapat mengerjakan keselamatan dengan benar, dengan takut dan gentar yang benar di hadapan Allah. Filipi 2 ayat 12. Kita mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita dengan takut dan gentar, saudara. Oleh karena itulah Tuhan mengajak kita untuk bertekun, untuk bersabar melewati pintu yang sempit, untuk memikul salib kita setiap hari dalam mengiringi Dia, saudara. Untuk meninggalkan segala hal di bumi ini, percintaan di bumi ini, agar kita bisa dengan lepas bebas mengiringi kemana Tuhan kehendaki. Saat seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta ia dibaptis, maka Roh Kudus dimeteraikan dalam dirinya. Efesus pasal yang pertama ayat 13. Dan di ayat 14 sana dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yakni penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tidak main-main tugas penting Roh Kudus yang diberikan kepada kita, anugerah yang istimewa, saudara, selain penebusan dan Injil yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Roh Kudus itulah yang terus-menerus membimbing kita orang percaya kepada seluruh kebenaran Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Dia memimpin saudara saya kepada seluruh kebenarannya. Nah, orang percaya yang mau dibimbing oleh Roh Kudus, kelak ia mempunyai kualitas sebagai anak Allah. Karena anak Allah adalah orang yang bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita di dalam sisa hidup kita di bumi ini berjuang untuk menjadi anak kesayangan Bapa, dan Bapa kita di surga juga mendidik kita menurut Ibrani pasal yang
ke-12, saudara, berbicara mengenai didikan Allah atas hidup kita, sehingga Allah turut bekerja. Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Roma 8 ayat 28. Kebaikan itu adalah di ayat 29, serupa dengan gambaran anaknya. Tugas penting Roh Kudus dan kesediaan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita belajar kebenaran Injil, maka kebenaran itu akan diingatkan kembali oleh Roh Kudus lewat peristiwa-peristiwa hidup kita, baik peristiwa yang baik maupun peristiwa yang buruk sekalipun, saudara-saudara. Karena memang Allah memakai peristiwa-peristiwa itu untuk mendidik saudara dan saya, saudara. Untuk mengubah karakter kita yang buruk, untuk menjadi pulih dan sembuh, kita memerlukan peristiwa yang menyakitkan agar kita bisa disembelih dan luka-luka karakter-karakter yang busuk itu bisa dibersihkan. Agar kita mempunyai respon yang tepat, mempunyai keputusan yang tepat, Tuhan memberikan peristiwa-peristiwa yang baik agar kita mengingat kebaikannya dan bersikap seperti Tuhan Yesus bersikap, saudara. Nah, persoalannya adalah bagi kita, saudara, sekarang ini kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Apakah saudara bersedia dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus itu? Ketika seseorang menerima kebenaran, entah lewat khotbah, entah lewat bacaan Injil yang ia baca, atau lewat sharing-sharing, ia menerima kebenaran itu sebagai kebenaran, dan tetapi ia tidak mempraktekannya. Sedangkan pastilah Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam nurani kita ini mengingatkan kita kembali akan kebenaran itu. Maka itu berarti, saudara, kita mendukakan Roh Kudus. Oleh karena itulah Efesus pasal 4 ayat 30 dengan tegas mengatakan Rasul Paulus, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Menjelang hari Tuhan Yesus datang yang kedua, saudara, mari, saudara, kita buka hati kita, kita latih nurani kita untuk peka mendengar bimbingan Roh Kudus itu, saudara. Kalau seorang istri yang sudah belajar kebenaran bahwa ia harus hidup bertanggung jawab sebagai istri bagi suaminya, sebagai ibu bagi anak-anaknya, tetapi ia dengan sesuka hati keluar dan masuk rumah tangganya, ia tidak mempedulikan suami dan anak-anaknya, meskipun pasti dalam nuraninya Roh Kudus mengingatkan akan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu, maka ia mendukakan Roh Kudus Allah itu. Kalau seorang suami yang hidup sesuka hatinya, tidak mempedulikan istri dan anaknya, pergi dan pulang sesuka hatinya, ia mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus pastilah mengingatkan dia akan tanggung jawab sebagai seorang suami bagi istri, seorang ayah bagi anak-anaknya. Kalau seorang pelajar yang tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan sesuka hati main gadget yang ia punya, saudara, pastilah ia mendukakan Roh Kudus. Karena pasti Roh Kudus mengingatkan di nuraninya akan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar di masa hidupnya. Kalau seorang anak tidak peduli dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, hidup seenaknya, bangun seenaknya, makan seenaknya, maka ia pasti mendukakan Roh Kudus. Sedangkan pasti Roh Kudus mengingatkan dia untuk hidup sebagai anak yang benar dalam rumah tangganya. Kalau seorang pekerja, ia bekerja tidak disiplin, menggunakan fasilitas perusahaan dengan sesuka hatinya tanpa izin, ia mendukakan Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kudus pasti mengingatkan dia, mencegah dia untuk melakukan hal itu, dan mengingatkan dia untuk bertanggung jawab sebagai seorang pekerja. Contoh-contoh di atas, saudara, hanyalah sebagian kecil dari contoh-contoh kita mendukakan Roh Kudus Allah. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kalau kita mau hidup menjadi anak kesayangan Allah, maka langkah pertama,
kita belajar mendengarkan bisikan Roh Kudus itu dalam nurani kita. Pasti nurani kita berbicara bahwa kita lakukan itu sudah salah, saudara, dan melukai hati Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau seseorang terus-menerus mendukakan Roh Kudus, pada titik tertentu Alkitab mencatat dia menghujat Roh Kudus. Markus 3 ayat 29. Tuhan Yesus mengatakan, apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena telah berbuat dosa kekal. Perbuatan dosa menghujat Roh Kudus adalah perbuatan dosa kekal, saudara. Jangan sampai saudara saya sampai pada titik itu. Saudara saya, mari kita memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mau jujur, maka kita sering mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja seperti saya sebagai gembala, sebagai pendeta, pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita refleksi, saudara. Apakah pikiran saya, perkataan saya, perasaan saya, perbuatan saya menyenangkan hati Bapa atau mendukakan hati Bapa, mendukakan Roh Kudus? Ini yang kita renungkan pada hari ini, saudara. Ini hal yang penting dalam perjuangan kita sebagai orang percaya yang merindukan langit baru, bumi baru sebagai tempat yang kekal di keabadian, yang merindukan kita tinggal di kerajaan bersama Tuhan Yesus di dalam kekekalan, memerintah bersama Dia, dipercayakan perkara-perkara besar di dalam kekekalan setelah kita setia dengan perkara-perkara kecil kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan ini Engkau ingatkan kembali bahwa ada Roh Kudus yang telah Engkau meteraikan dalam hati kami. Berbicaralah terus-menerus ya Bapa lewat Roh Kudus ini, agar kami terus diingatkan akan kebenaran yang kami terima, dan kami menghidupi kebenaran itu sampai pada akhirnya Engkau menganggap kami layak disebut sebagai anak kesayangan. Ini hidup kami Bapa. Terima kami daftarkan hidup kami daftarkan pelayanan di GSKI Nafiri ke dalam kerajaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dan kasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Masih Roh Kudus kita terima hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Kita terima berkat yang besar, sama-sama katakan amin.